Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih diberi kesempatan untuk menyapa dan menyertai panjenengan semuanya dalam seluruh aktivitas panjenengan. Semoga panjenengan senantiasa dalam keadaan oke, baik oke badannya, oke hatinya, dan tak lupa oke kantongnya. Karena kalau urusan kantong tidak oke, ini berat para hadirin wal hadirat, ini menjadi problem, apalagi sebentar lagi akan datang hari raya Idul Fitri. Untuk itu semoga panjenengan, hidup panjenengan senantiasa dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa rahimakumullah, pada video kali ini kita masih berada dalam kajian Madrasah Amil, yaitu sebuah kajian yang mengupas tuntas permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus terkait dengan fikih zakat, utamanya adalah fikih zakat fitrah. Terkait dengan fikih zakat fitrah, ada kajian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan, adalah mengkaji siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah ini. Karena apabila kita salah dalam mentasarrufkannya, maka zakat kita bisa tidak sah. Untuk itu ikuti kajian pada video kali ini dan simak sampai selesai, karena kajian kali ini penting sekali. Terkait siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan, sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, yang artinya adalah sodakoh-sodakoh atau dalam hal ini adalah zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan para pegawai-pegawai zakat atau pegawai sodakoh tersebut, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dihibur hatinya, yang dikuatkan hatinya, wa firriqabi, dan hamba-hamba sahaya, wal gharimina, dan orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Islam, dan yang terakhir wa benis sabil, dan orang-orang yang sedang butuh dana untuk melanjutkan perjalanan. Ini semua adalah faridotam minallah, ini ketentuan dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah sahabat dan pemirsa rahimakumullah, dalam ayat ini ada 8 kelompok yang berhak menerima aliran dana zakat, utamanya adalah zakat fitrah. Tentang hukum mengetahui kriteria dari tiap asnaf atau tiap kelompok ini, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, tepatnya pada halaman 105, diterangkan bahwa hukum mengetahui kriteria-kriteria mustahik zakat adalah wajib. Di sana dikatakan mas'alatun ya tajibu ma'rifatu asnafiz zakah as-samaniyah, hukumnya wajib mengetahui
kelompok-kelompok penerima zakat yang jumlahnya ada 8 sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi. Jadi wajib mengetahui apa yang kriteria fakir seperti apa, kriteria miskin seperti apa, amil bagaimana, mu'allafah bagaimana, riqab, gharim, sabilillah, ibni sabil. Ini wajib untuk kita ketahui kriterianya, karena kalau tidak bisa-bisa kita salah dalam mentasarrufkannya. Terkait dengan kriteria ini, yang pertama sebagaimana disebutkan di dalam ayat adalah lil fuqara, orang-orang fakir. Apa orang-orang fakir itu? Di dalam kitab Hasyiatul Bajuri, tepatnya pada juz 1 Shahifah 282, di sana dikatakan al-faqiru fiz zakah huwallazi la mala lahu wala kasba yaqa'u mawqi'an min hajatihi, ay mat'aman wa malbasan wa maskanan wa ghairihima mimma la budda minhu ala ma yaliqu bihalihi wa hali mamunihi li umril ghalib. Yang artinya adalah fakir dalam urusan zakat adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan apa saja? 1. Mat'aman, makanan, kemudian malbasan, pakaian, wa maskanan, dan rumah tempat tinggal, wa ghairiha, dan kebutuhan lainnya, mimma la budda minhu, dari hal-hal yang tidak bisa dihindari, ala ma yaliqu bihi, sesuai dengan kelayakan keadaannya, wa hali mamunihi, dan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya, li umril ghalib, sampai dia mencapai umur ghalib. Nah, ini untuk apa? Sederhananya adalah bahwa yang namanya fakir itu orang yang tidak memiliki harta atau memiliki, akan tetapi apabila dibagi sisa dari umur ghalib itu adalah 62, atau ada pendapat juga yang mengatakan 60 tahun, dan harta tersebut tidak mencapai 50% dari kebutuhan primernya. Contoh begini, misalkan kita sekarang berumur 50 tahun 50 tahun sampai dengan 60 tahun berarti kan kurang 10 tahun. Dan 10 tahun ini kita butuh berapa biaya hidup kita dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita, baik istri, anak, atau siapa saja yang berada di dalam tanggung jawab kita, kita butuh berapa. Taruhlah kalau 1 tahunnya kita butuh 100 juta, berarti kalau 10 tahun kita kalau 1 tahunnya kita butuh 10 juta, kalau 10 tahun berarti kita membutuhkan dana 100 juta. Sementara harta yang ada saat ini belum mencapai 50%-nya. Atau yang kedua, orang tidak punya harta tapi punya pekerjaan, maka kriteria fakirnya menggunakan standar hasil dari pekerjaan itu. Atau orang yang tidak punya pekerjaan layak atau punya pekerjaan namun hasilnya tidak mencapai 50% dari kebutuhan sehari-harinya. Jadi kalau kita menggunakan standar hasil kerja, maka hitungannya adalah kebutuhan sehari-harinya. Ini hasil kerjanya ini tidak sampai mencapai 50% dari kebutuhan sehari-harinya. Inilah yang namanya fuqara. Misalkan perharinya kita butuh 100.000, ternyata hasil kerja kita hariannya atau mingguan kalau dibagi perharinya itu ternyata tidak sampai mencapai 50.000. Itulah namanya fuqara, berarti termasuk mustahik. Jadi yang paling tahu ya kondisi kita,
apakah kita ini menjadi mustahik atau bukan, yang paling tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi misalkan kita mendapatkan pembagian zakat, maka kalau kita dalam kondisi fakir pada saat pembagian zakat itu dalam kondisi fakir, maka kita berhak menerimanya. Tapi kalau kita tidak dalam keadaan fakir, maka tidak boleh menerima bagian zakat tersebut. Yang kedua adalah miskin. Apa miskin itu? Di dalam I'anatul Talibin juz 2 Shahifah 188, di sana dikatakan begini: wal miskinu man qadara ala malin au kasbin yaqa'u mauqi'an min hajatihi wala yakfihi. Yang dinamakan miskin itu adalah orang yang memiliki harta dan atau memiliki pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya, akan tetapi masih kurang, ya, mencukupi tapi masih kurang. Contohnya begini, kaman yahtaju ila asrotin, sebagaimana orang itu membutuh biaya hidupnya, baik sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan lain yang tidak bisa dihindari, yang menjadi kelayakan hidupnya, itu dia butuh 10, sementara dia hanya memiliki 8, atau hasil dari pekerjaannya hanya sampai 8 saja. Wala yakfihi al-kifayah as-sabiqah, dan itu tidak mencukupi kecukupannya atau kebutuhannya. Wa in malaka aktsara min nisobin, walaupun dia memiliki harta yang melebihi 1 nisab, dia tetap ya disebut atau masuk dalam kriteria miskin. Jadi perbedaan miskin dengan fakir itu tingkat kekurangannya. Kalau fakir kekurangannya itu lebih dari 50%, kalau miskin kekurangannya tidak sampai 50%. Nah, itu inti perbedaan antara fuqara dan masakin. Kesimpulan untuk ibarat ini saya baca, orang miskin adalah orang yang memiliki harta yang apabila dibagi untuk kebutuhan primernya, untuk sisa umur hingga mencapai umur ghalib yaitu 60 atau 62 tahun, hasilnya telah mencapai 50% lebih, namun tetap masih belum mencukupi, masih kurang, cuman kekurangannya tidak banyak-banyak. Atau memiliki pekerjaan yang hasilnya mencapai 50% lebih dari kebutuhan sehari-harinya, namun masih belum cukup. Nah, ini kalau kondisi ini terjadi atau menimpa kita pada saat pembagian zakat, maka kita termasuk mustahik. Nah, dari definisi fuqara dan masakin ini ada kesimpulan penting sekali yang perlu saya sampaikan, adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini ada di dalam salah satu keterangan begini: walau a'toha ayyiz zakah walawil fitrota li kafirin lam yaqa aniz zakah. Ini orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Zakat yang diberikan kepada orang non-muslim itu tidak menjadi zakat, alias tidak sah. Kalau tidak sah berarti sama artinya belum zakat. Awghaniyin, atau diberikan kepada orang kaya. Siapa orang kaya tadi? Siapa orang kaya itu? Ya tadi, wa huwa man lahu kifayatul umril ghalib alal asoh. Menurut kaul yang paling kuat, orang kaya adalah orang yang memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya sampai dia mencapai umur ghalib, yaitu 60 atau 62 tahun. Alasannya kenapa? Lam yaqa aniz zakah, kalau diberikan kepada orang kaya maka tidak menjadi zakat. Kenapa alasan kok
itu pertama harus jika diberikan kepada orang kafir tidak sah, li'anna syaratul akhid al-Islam, karena syaratnya orang yang menerima zakat fitrah itu harus orang Islam. Lanjut, yang tidak boleh menerima zakat lagi adalah au makfiyin binafaqati qaribin, atau orang-orang yang kebutuhan hidupnya telah ada yang menanggungnya, yaitu kerabatnya, min aslin, baik ditanggung oleh orang tua, au far'in, atau ditanggung oleh anaknya, au zaujin, atau ditanggung oleh suaminya, berarti posisinya sebagai istri. Bi khilafil makfiyi binafaqati mutabarri'in, berbeda kalau itu dicukupi oleh orang-orang yang sebetulnya tidak wajib menafkahi, ini masih bisa menerima zakat. Tapi kalau sudah dicukupi oleh orang-orang yang wajib menafkahi, maka ketika nafkah ini sudah dapat mencukupi, maka tidak berhak menerima zakat. Kesimpulannya adalah zakat tidak sah diberikan kepada orang-orang berikut: 1. Non-muslim, 2. orang kaya, dan yang ketiga orang yang sudah tercukupi kebutuhan primernya oleh siapa? Oleh orang-orang yang berkewajiban menafkahinya. Nah, sahabat dan pemirsa channel Memori Santri, inilah penjelasan terkait dengan kriteria fakir dan miskin. Semoga penjelasan ini bisa diterima dan difahami, dan semoga pula bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.